Shh, don't say anything. We're not allowed to talk about Mary. Mary Louise Day lahir pada tanggal 19 Februari 1968 di Little Falls, New York. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Charles Day dan Charlotte Howell. Dia memiliki dua adik perempuan bernama Katie dan Sherry. Ibu mereka seringkali mengabaikan dan tidak merawat mereka. Akibatnya, Mary dan adik-adiknya harus pindah ke panti asuhan. Sampai suatu ketika, mereka mendapat kabar bahwa ayah dan ibu mereka telah bercerai. Charlotte kemudian menikah lagi dengan pria bernama William Howell. Dari pernikahan ini, mereka memiliki dua anak bernama Billie Jean dan William Jr. Di tahun 1975, William mendaftar sebagai tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Tak lama berselang, Charlotte telah mendapatkan hak asuh tetap atas Mary dan Katie, sedangkan Sherry, dia telah diadopsi oleh keluarga Calgaro. Pada tahun 1978, keluarga Howell pindah ke Hawaii karena William ditugaskan di sana. Beberapa bulan setelah kepindahan mereka, Charles Day dikabarkan meninggal dunia dan mewariskan hartanya pada putri-putrinya. Mary dan Katie menggunakan kode rahasia yang disebut Mohawk setiap kali mereka membicarakan warisan peninggalan ayah mereka. Pada Januari 1981, keluarga Howell pindah ke Seaside, California karena William dipindah tugas ke sana. Namun Mary tidak ikut pindah karena dia tengah berada di layanan perlindungan anak-anak setelah ayah tirinya melakukan pelecehan terhadapnya. Tetapi beberapa bulan kemudian, dia kembali bersama keluarganya. Tak berselang lama, keluarga Howell pindah lagi ke New York. Setelah kepindahan mereka ke New York, Sherry pergi mengunjungi mereka. Ketika dia berada di rumah itu, dia tak menemukan Mary di sana. Jadi dia bertanya pada ibunya, "Di mana Mary?" tanya Sherry. "Dia melarikan diri," jawab ibunya. Sherry terkejut sekaligus bingung dengan jawaban ibunya. Ketika Sherry dan Katie tengah berbaring di kamar, Sherry menanyakan tentang Mary pada Katie. "Apa yang terjadi pada Mary?" tanya Sherry. "Shh, jangan katakan apapun. Kita tidak diizinkan berbicara tentang Mary," jawab Katie sambil menatap Sherry. Sherry berusia 10 tahun dan Mary berusia 13 tahun saat peristiwa itu terjadi. Sebagai orang tua, patutnya saat anak menghilang atau melarikan diri, pasti langsung melaporkannya pada pihak berwajib. Namun berbeda dengan Charlotte dan William, mereka justru menutup rapat-rapat kepergiannya, bahkan melarang anak-anak mereka berbicara mengenai Mary. Bertahun-tahun telah berlalu. Sherry kini berusia 18 tahun bertekad untuk mencari kakaknya. Dia mengajukan laporan orang hilang pada tahun 1994. Tetapi karena peristiwa itu terjadi 13 tahun yang lalu, polisi tidak melakukan penyelidikan. Di akhir tahun 1999, Sherry mengirim informasi tentang Mary beserta fotonya ke National Center for Missing and Exploited Children, di mana potret tentang rupa Mary saat itu dikembangkan seiring dengan bertambahnya usia yang pada saat ini dirinya telah berusia 31 tahun. Pada akhirnya penyelidikan resmi dibuka pada tahun 2002. Sherry mengatakan pada polisi kalau ibunya pernah memberitahunya bahwa ada banyak tempat di California di mana kamu bisa menguburkan mayat dan mereka tidak akan pernah ditemukan. Dan di saat itu, Sherry percaya kalau Mary telah dibunuh. Detektif Joe Bertania memimpin penyelidikan atas kepergian Mary. Mereka mulai mengecek catatan panggilan orang hilang, tetapi dia tidak pernah dilaporkan hilang. Juga tidak ditemukan catatan jaminan sosial atau tunjangan kesejahteraan. Bahkan Mary tidak pernah terdaftar sekolah di California. Jejak Mary benar-benar lenyap. Mereka kemudian menanyai orang-orang yang pernah tinggal di sekitar daerah itu. Sayangnya, mereka lupa dengan keluarga Howell. Pada tahun 2003, Detektif Joe menemui Katie yang kini telah berpisah rumah dengan orang tuanya dan meminta keterangan darinya mengenai kejadian di hari Mary dinyatakan melarikan diri oleh mereka. Katie mengatakan di malam sekitar tanggal 15 Juli 1981, kedua orang tuanya dan kedua adiknya pergi untuk makan malam di luar meninggalkan Katie dan Mary di rumah. Saat mereka sudah tiba di rumah,
William, ayah tiri mereka, melihat anjing peliharaannya sekarat di area dapur. Dia marah dan menuduh Mary telah meracuni anjing itu. Dia berteriak pada Mary dan memukulnya. Terakhir kali Katie melihatnya, Mary mengeluarkan darah dari mulutnya. Detektif Joe lalu pergi ke rumah lama keluarga Howell di Seaside dengan membawa Katie bersamanya. Katie berusia 9 tahun ketika terakhir kali ia melihat Mary. Katie menunjukkan pada detektif tempat di mana ayah tiri mereka memukul Mary. Dia juga menunjukkan satu tempat di halaman belakang di mana orang tuanya melarang anak-anak mereka untuk tidak bermain dan menjauh dari area itu setelah Mary menghilang. Detektif mulai merasa mungkin mereka sedang berurusan dengan sesuatu yang lebih jahat. Mereka lalu membawa anjing pelacak yang telah dilatih untuk menemukan sisa-sisa manusia. Anjing-anjing itu mengendus dan memukul-mukul satu tempat di dekat pohon di halaman belakang. Mereka lalu menggali area itu. Saat mereka menggali lebih dalam, ditemukan sepatu seorang gadis kecil. Kasus orang hilang Mary Day dengan cepat berubah menjadi investigasi pembunuhan. Saat ini tidak diragukan lagi bahwa orang tuanya lah kemungkinan besar tersangkanya. Mereka terus menggali dan menggali, namun tidak ditemukan mayat di sana. Mereka sebelumnya benar-benar yakin bahwa mereka akan menemukannya. Pasalnya, 4 dari beberapa anjing pelacak yang mereka bawa memukul-mukul di tempat yang sama sebelum digali. Pawang anjingnya kemudian mengatakan mungkin mayatnya sudah dipindahkan. Penyelidik lalu mencari keberadaan orang tua Mary dan mereka menemukannya di Kansas. Ayah tirinya William Howell telah meninggalkan Angkatan Darat dan sekarang bekerja sebagai petugas koreksi di penjara Kansas. Detektif bertemu dengan Charlotte dan dia setuju untuk berbicara dengan detektif tentang putrinya yang telah lama menghilang. Bagi Charlotte, Mary melarikan diri bukan masalah besar baginya karena dia sudah pernah melakukannya beberapa kali dan dia mengatakan suaminya sudah melapor. Namun, ternyata tidak ada catatan laporan. Detektif Joe kemudian menanyai ayah tiri Mary. Dia meminta William untuk menceritakan terakhir kali dia melihat Mary. William mengatakan dia pergi dari kamar ke kamar untuk memeriksa anak-anaknya. Saat membuka pintu kamar Mary, dia sudah tidak ada di dalam kamar. Dia panik dan langsung menelpon polisi. Detektif lalu menyinggung soal anjing mereka yang sakit itu. William mengatakan dia sangat marah. Mary telah mencoba meracuni anjingnya dan ketika Mary mencoba untuk keluar dari rumah, dia segera menangkapnya. Dia tidak ingin Mary pergi. Mary memberontak, dia menendang dan meninju William. Karena terus memberontak, William mendorong anak tirinya itu, lalu dia membuat gerakan tangan seperti menotok dan menyerang Mary di area dada, namun mungkin terpeleset mengenai tenggorokannya. Detektif menanyakan seberapa besar kemarahannya ketika memukul Mary dari skala 1 sampai 10 dan jawabannya adalah 15. Benar-benar di luar dugaan. Detektif Joe berpikir William sangat-sangat marah pada malam itu. Detektif Joe lalu bertanya apakah dia membunuhnya. William menjawab tidak, tapi istrinya memberitahunya di keesokan hari kalau pada malam itu dia seperti kerasukan setan. Mungkin saja setan itu yang membunuhnya. William nyaris mengakui pembunuhan itu. Detektif Joe percaya Mary telah dibunuh olehnya. Di tengah teka-teki hilangnya Mary mulai menemukan titik terang, di November 2003, Kepala Polisi Seaside, Steve Sercon, mendapatkan telepon dari Departemen Kepolisian di Phoenix di Arizona. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan Mary Day saat tengah melakukan pemberhentian lalu lintas. Polisi Phoenix, Arizona, memberhentikan sebuah pickup dengan plat baja curian. Saat polisi memeriksa identitas para penumpang, salah satunya mengenai seorang perempuan bernama Mary Day. Kepala Polisi Steve tercengang tidak percaya dan langsung menghubungi detektif Joe. Dari semua bukti yang telah dikumpulkan, bahkan William nyaris mengakui pembunuhan Mary, tetapi tiba-tiba wanita bernama Mary Day muncul di Arizona. Polisi bahkan sebelumnya telah memeriksa segala catatan Mary saat dewasa dan tidak ditemukan SIM, KTP, atau apapun dimanapun. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya dan mencurigakan. Detektif Joe langsung pergi ke Arizona dan menemui wanita itu. Dia memiliki kartu identitas Phoenix atau Arizona yang valid. Tetapi anehnya,
ID itu baru dikeluarkan 3 minggu sebelumnya saat penyelidikan pembunuhan sedang berlangsung. Detektif memanggil wanita itu dengan nama Phoenix Mary. Phoenix Mary mengatakan pada Detektif Joe bahwa dia telah melarikan diri dari ibunya Charlotte dan ayah tirinya William ketika dia masih remaja. Namun, dia terlihat tampak ragu saat mengatakannya. Dalam sebuah pembicaraan telepon yang dilakukan Detektif Joe dan Phoenix Mary, dia menceritakan pada malam itu, William ayah tirinya membenturkan kepalanya ke bak mandi dan itu sangat menyakitkan sembari menangis. Dia mulai berdarah ketika ayah tirinya membenturkan kepalanya ke meja kopi, lalu dia pingsan. Namun saat ditanya tentang anjing yang sakit itu, dia tidak ingat. Detektif juga memperhatikan caranya berbicara yang menarik. Phoenix Mary juga mengatakan ia tak pernah menggunakan nama asli. Mereka biasa memanggilnya Monica Devereaux. Detektif tidak percaya bahwa dia merupakan Mary Day dari kasus yang ia tangani. Lalu untuk membuktikannya, dia melakukan tes DNA dan hasilnya positif. Wanita Phoenix itu adalah Mary Day putri Charlotte. Kasusnya kemudian ditutup. Sherry mengajak kakaknya yang telah lama hilang itu untuk tinggal bersamanya. Begitu Mary tinggal bersamanya, Sherry mulai ragu kalau wanita itu bukanlah Mary kakaknya. Pasalnya, Phoenix Mary memiliki dialek Midwest. Sherry juga melihat majalah atas nama Monica Devereaux. Dia juga ragu mengenai keaslian Mary. Pasalnya, dia bahkan tidak ingat bahwa ayah kandung mereka meninggalkan warisan yang bisa diambil ketika usia mereka menginjak 18 tahun. Phoenix Mary juga melakukan hal aneh. Dia mengirim email pada Detektif Joe dan menyatakan bahwa dia telah berbohong tentang siapa dirinya. Meskipun begitu, kasusnya tetap ditutup. Pada tahun 2008, Steve mendapatkan telepon dari penyelidik di pangkalan angkatan darat di Fort Ord ketika mereka tengah berjalan-jalan di kawasan itu dengan membawa anjing pelacak yang telah dilatih bisa menemukan sisa-sisa manusia. Dari puluhan rumah yang ada, anjing itu memukul di salah satu rumah, yang ternyata rumah itu pernah ditempati keluarga Hual. Polisi sekali lagi menggali tempat itu, namun tetap tidak menemukan hasil. Masih banyak teka-teki pada kasus ini. Dan meski kasusnya telah ditutup, Steve merasa ada yang tidak beres. Jadi dia menyewa detektif bernama Mark Clark, seorang pensiunan detektif pembunuhan dari dekat Salinas, California. Melihat dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, Mark yakin ada pembunuhan. Dari pernyataan ibunya yang melarang membicarakan tentang Mary, dan William yang mengakui setan yang merasukinya telah membunuh Mary, yang menurut Mark itu sama saja dengan mengakui pembunuhan. Dia juga telah berkonsultasi dengan Body Farm, sebuah fasilitas penelitian di mana pembusukan manusia dan hewan lainnya dapat dipelajari. Mereka mengatakan dapat menemukan dari sampel tanah yang sesuai dengan tubuh yang dikubur. Dan menurutnya, Mary Day telah dibunuh pada tahun 1981 sekitar bulan Juli. Menurutnya, wanita yang mengaku sebagai Mary Day adalah penipu. Mark memiliki teori yang menjelaskan mengenai tes DNA yang menunjukkan wanita itu putri Charlotte, meskipun terdengar sedikit dipaksakan. Dia mengatakan Charlotte memiliki putri lain yang dirahasiakan yang lahir sebelum Mary. Melihat dari latar belakang Charlotte yang terlibat perselingkuhan dan hamil dari perselingkuhan itu. Ketika orang tua Mary mengetahui tentang penyelidikan ini, Charlotte menghubungi putri rahasianya lalu menyuruhnya menjadi Mary. Mary memang mengklaim bahwa dia menghabiskan beberapa waktu di daerah selatan. Itu sebabnya dia memiliki dialek Midwest, tetapi hanya sebentar di sana. Sedangkan agar orang itu fasih dalam berdialek tersebut, harus setidaknya menghabiskan 9 hingga 10 tahun tinggal di sana. Setelah sekitar 1 tahun tinggal bersama Sherry, Mary kemudian pindah sendiri. Pada tahun 2017, Sherry masih penasaran tentang wanita yang mengaku sebagai saudaranya. Mary menderita kanker stadium akhir dan kesehatannya mulai menurun saat ditemui oleh Sherry. Detektif lain dari kepolisian Seaside bernama Judy Veloz menolak gagasan bahwa Mary Day dibunuh. DNA Mary tidak hanya cocok dengan ibunya, tetapi juga ayah kandungnya. Sepatu kecil yang ditemukan
menurutnya terlalu kecil untuk perawakan Mary di usia ke-13 tahunnya. Judy juga pergi ke rumah Mary. Dia meyakinkan Judy bahwa dirinya adalah Mary Day. Dia menyebut dirinya Monica karena tidak ingin polisi membawanya pulang saat ia melarikan diri. Dia dirawat oleh Maury Kimmel di masa-masa awal dia lari dari rumah di California. Judy lalu menemui Maury. Maury mengatakan dia menemukan Mary saat usia anak itu 15 tahun, lalu memutuskan untuk merawatnya. Dia dirawat dengan baik dan mendapatkan kasih sayang yang tulus dari keluarga Maury. Tetapi setelah sekitar 1 tahun, Mary pergi. Judy menemukan fakta bahwa Mary sering berpindah-pindah kota ke kota hidup di pinggiran. Judy juga memecahkan misteri mengapa Mary tiba-tiba memiliki identitas Arizona. Alasannya karena dia membutuhkan bantuan pemerintah untuk operasi. Sebuah nirlaba lokal telah membantu Mary melacak akte kelahirannya yang sebenarnya. Salah satu kerabat Maury Kimmel memiliki foto yang diambil setahun setelah dugaan pembunuhan. Dengan foto itu, Judy Veloz menyerahkan laporannya dan menutup investigasi Mary Day untuk selamanya. Sherry benar-benar merasa lega setelah mengetahui wanita itu benar-benar Mary Day, saudaranya yang ia cari. Steve mengakui ketika ia membaca laporan Judy dan melihat foto itu, ia percaya wanita itu adalah Mary Louise Day, gadis yang mereka cari. Namun di sisi lain, dia juga yakin akan satu hal. Anjing-anjing pelacak itu menemukan sesuatu dan mereka tidak berbohong. Lalu siapa yang dikubur di tempat itu? Kata Steve. Mary Day meninggal 9 hari setelah Judy Veloz mewawancarainya. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.